Pastilah orang-orang datang dari 10 negara ke Cirende. Universitas itu ada Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, ada Zimbabwe, ada Universitas Teknik Malaysia itu masuk ke Cirende. Abah jadi kaget ada apa di Cirende sebetulnya kan gitu. Hanya mungkin mereka tertarik adanya orang yang nggak pernah makan. Waduh, indah sekali, Bah. Saya buka ya, Bah. Ya. Aduh, Abah. Waduh, ini apa nih, Abah? Itu alat musik angklung. Oh, angklung. Angklung memang ini berbeda sama angklung Iya. yang ada di Jawa Barat, angklung Paujo. Ini namanya angklung buncis. Oh, angklung buncis. Oh, Angklung buncis iya. itu bukan buncis yang suka ada di sayur, tapi buncis itu dari singkatan. Apa itu? Buncis itu budaya cara ciri orang Sunda. Oh, buncis. Ulangi lagi, Bah. Budaya, Cara cara ciri orang Sunda. Urang Sunda. Nah, itu buncis ya. Buncis. Nah, kalau mau belajar angklung buncis ya di sini Iya, tempatnya. tempatnya di Cirende. Di Cirende. Ah, ini apa nih, Bah? Ini, Bah. Nah, ini Oh, ini angklung yang biasa ya. Angklung Paujo ini. Paujo. Nah, bedanya kalau angklung Paujo bisa dengan sendiri mainkannya. Oh. Kalau ini butuh personil bisa nyampe 15 orang. Oh, 15 orang. Karena satu orang pegang satu gitu. Oh. Kalau ini kan hanya dipegangkan dengan sendiri bisa. Oh, mampu. iya. Coba apa? Aku dengar apa? Ya. Waduh. Oke, ini angklung biasa ya, Bah? Ya. Ini alat kesenian lainnya ya. Ya. Nah, ini namanya Ini ada yang namanya bonang. bonang. Ini yang adanya penerus. Oh, Ya, penerus. jadi simbol-simbol tungtunan itu Ah, di alat seni juga ada. oh iya. Kenapa Cirende tetap ada? Karena ada generasi penerus. Penerus. Contoh di alat seni ada yang namanya penerus. Penerus. Oh, waduh, semuanya penuh dengan nilai, penuh dengan filosofis. Kalau ini gendang ya, Bah? Gendang. Oke, Bah, kita ke sini, Bah. Ya. Abah, tadi Abah ada mengatakan bahwa salah satu masyarakat kampung adat Cirende ini adalah sangat mempertahankan yang namanya ketahanan pangan. Betul. Nah, ketahanan pangan. Tadi ada 3 pola ya Ya. tentang. Itu kaitannya dengan alam ya. Oh, dengan alam. Oh, Kaitannya ini kaitannya dengan dengan alam ya. Ah, ini Karena ah. ya berbicara alam ya bukan hanya untuk Cirende. Oh ya. Karena semua luasnya di negara kita harus proses ke alam. Oh ya. Harus dekat kena alam. Ya. Karena orang tua di sini sebelum pemerintah ada aturan macam-macam supaya ulah terjadi longsor, itu masyarakat adat sesepuh sini sudah punya konsep seperti itu Untuk menjaga keutuhan keutuhan alam. Di sini harus ada tata ruang. Oh, ada tata ruang. Tata ruang ada hutan baladahan, Hutan baladahan, hutan larangan, hutan larangan, hutan tutupan. hutan tutupan. Ah, mungkin kita bahas, Mbah. Apa tuh, Mbah? Yang pertama tadi, hutan Baladahan. baladahan. Hutan baladahan itu menurut konsep adat itu hanya bisa untuk bercocok tanam. Oh, untuk bercocok Ya. tanam, dimanfaatkan untuk pertanian, gitu Pertanian. ya. Ladang. Ya. Oke. Oh, itu baladahan. Ya. Kedua tadi hutan larangan. Larangan. Nah, itu apa tuh, Bang? Hutan larangan. Hutan larangan itu di sini bukan tidak boleh kita masuk ke sana, bukan tidak boleh menebang kayu di sana, tapi aturannya kita punya ritual, kita punya ajaran sebelum masuk ke hutan itu. Ada cerita kalau orang Sunda itu mipit kudu amit ngalah kudu bebeja, lebih ke harus permisi dulu. Oh, kudu nuwun dulu. Nuwun Permisi dulu. Ah. Kalau urusan lahan mungkin di sini kan yang namanya kayu itu kebutuhan. Iya. Mau bikin rumah dan sebagainya silakan menebang. Tapi catatannya sebelum atau sesudah kita harus nanam. Oh, ya ada tata caranya. Ada tata cara. Supaya nggak asal babat, Iya. asal tebang. Iya. Nanti dampaknya ke anak cucu. Kekhawatiran orang tua itu di situ. Iya, betul. Karena
dua tahapan alam itu yang tidak ada campur tangan manusia. Hutan larangan dan hutan tutupan itu tidak ada campur tangan manusia. Dibiarkan begitu saja. Mungkin kalau Abah pergi ke kebun ada tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, yang tidak pernah ditanam, apalagi yang ditanam itu cukup banyak. Karena kekhawatiran mungkin kalau alamnya semua ditanami atau semua digarap, pasti Abah meyakini akan terjadi pengikisan tanah. Akan terjadi banjir, akan terjadi longsoran. Itu kekhawatiran itu. Oke. Yang ketiga, hutan apa tadi, Bah? Hutan tutupan. Hutan tutupan. Ya. Nah, itu apa, Abah? Hutan tutupan. Hutan tutupan itu sebetulnya mah hutan itu semua sama. Cuman itu kan sudah disakralkan oleh orang tua. Karena yang menyakralkan hutan itu, menyakralkan apapun itu kan manusia. Iya. Jadi tutup itu jangan sampai seolah-olah itu dirusak gitu. Ditutup, dibiarkan, dijaga, dibiarkan banyak pohon yang lain. Karena nenek moyang kita tuh sudah memperhitungkan ya, Bah ya. Karena untuk menanam itu bukan butuh waktu 1 hari 2 hari. Betul. Berpuluh-puluh tahun. Kalau nebang 2 menit selesai. Iya, makanya itu yang menjadi kekhawatiran itu. Sekarang kan banyak, Bah. Hutan-hutan. Ditebang di mana-mana. Sekarang kita hari ini nih, Bah, banjir banyak nih, Bah. Banjir di Bogor kemarin. Banjir lagi di Semarang. Banjir lagi di Bali. Ya, sebenarnya kalau kita belajar dengan kearifan yang ada di sini, mungkin ya tidak sedahsyat itu mungkin terjadi bencana-bencana itu ya, Bah ya. Ya mungkin banjir memang mungkin ada, tapi tentu dampaknya nggak seperti sekarang ini kan, Bah ya. Iya. Waduh. Nah, ini nih pelajaran juga bagi kita bersama dimanapun berada. Bagaimana nilai-nilai nenek moyang kita, terutama yang dicontohkan oleh masyarakat adat Kampung Cirende yang sudah memikirkan sangat panjang sekali untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Sekarang di mana-mana kita dengar banyak longsor, banyak banjir. Nah, itu salah satunya adalah hutan yang ditebang, hutan yang dikeropos, yang beralih fungsi, yang tadinya harus menjadi hutan tutupan ya, Pak ya? Betul. Harus hutan larangan, sekarang dijadikan pemukiman. Nah, itulah. Nah, ini salah satu nilai, salah satu filosofis yang sangat dalam sekali kita dapatkan dari masyarakat Kampung Adat Cirende ini. Baik, Bah, itu dia cerita tentang adalah tentang hutan tadi ya. Sekarang kita beralih. Bah, Kampung Adat Cirende ini kan terkenal dengan ketahanan pangannya, Bah. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bah. Luasnya Kampung Cirende ini berapa kira-kira luas pemukimannya? Pemukiman ya sekitar 7 hektar. 7 hektar. Oh, 7 hektar pemukiman. Ya. Kalau desa yang hutannya tadi, hutan-hutan sama yang ada hutan yang ada tata ruang itu perkiraan ada 50 hektar. Oh, 50 hektar. 50 hektar itu mungkin tidak karena ada tata ruang, nggak semuanya menjadi lahan pertanian. Oh, ada yang ada tahapan-tahapan. Ada pertanian, ada hutan yang tertutup tadi yang dibiarkan begitu ya. Tapi semuanya dijaga. Harus dijaga. Kan katanya juga di Cirende ini nggak boleh yang bayar kita menjual tanah begitu, nggak boleh. Gimana itu, Bah, cerita filosofisnya gimana tuh, Bah? Ya begini, kalau kita menjual tanah, contohnya kalau hutan itu tidak ada tahapan, berarti akan rusak alamnya. Akan rusak alamnya, berarti kalau alamnya rusak, masyarakatnya sudah tidak ada. Rusak gitu ya, rusak. Yang jelas mungkin di sini tidak ada lahan pemerintah. Di sini ada lahan hak milik.
Hak milik masyarakat. Nah, karena ada kesepakatan di sini kita ngobrol, kita bikin kesepakatan ini dibikin tata ruang. Oh, supaya tidak terganggu. Tidak terganggu. Tidak terganggu. Masalahnya Abah juga pingin beberapa kali nyampaikan, tolong pemerintah Cirende diberi yang namanya kekhususan aturan, aturan perda, perda daerah. Bukan hanya untuk pemukiman, tapi untuk keseluruhan termasuk alamnya. Yang alamnya tadi itu ya. Jadi ada perlindungan. Ada perlindungan. Ya. Karena ya sekuat apapun nanti adat mempertahankan, ya. Gitu ya, Mbak ya. Ya. Kalau nggak ada juga perlindungan, betul, nanti ya lama kelamaan ya pasti akan ya terkikis juga. Nah, Mbak, gimana di sini pola kan? Sini pasti juga masyarakat kita kan juga tumbuh dan berkembang. Ya. Pasti juga ada anak yang juga nanti tumbuh dewasa, berkeluarga. Nah, itu bagaimana peruntukan dia bikin, kalau berkeluarga bikin rumah baru lagi. Ya. Nah, itu bagaimana caranya, Bah, untuk mereka buat rumah lagi? Ya, karena kalau Abah melihat contoh pihak pengembang, pihak pemerintah, mereka bikin rumah susun. Oh. Kenapa tujuannya? Iya. Untuk memperhemat lahan. Iya. Gitu. Ya kalau dia adat ya untuk anak cucunya ke depan mungkin udah disiapkan. Iya. Lahan ini buat kamu nanti bikin rumah. Bikin rumah. Itu udah disiapkan. Oh, itu pemukiman tadi ya? Ya, makanya tidak ada cerita harus menjual lahan. Iya, karena udah disiapkan. Udah disiapkan untuk generasi yang akan datang. Oh, luar biasa ya, Mbah ya. Tapi memang di sini, tapi boleh juga kan tinggal di rumah orang tua juga boleh. Atau harus dia dibangun rumah baru lagi? Ya kita sambil menunggu punya rezeki, punya kesiapan untuk bangun rumah kan tidak ada salahnya. Oh iya. Untuk tinggal dulu di rumah orang tua kan seperti itu. Betul ya. Tapi kalau mau bangun rumah nanti udah disiapkan. Ya pasti udah disiapkan. Aduh, luar biasa. Oke, Bang. Nah, kita cerita tentang ini nih, Bang. Yang ketahanan pangan itu seperti apa sih, Bahkan katanya Abah udah lebih dari 60, tidak pernah makan nasi. Nah, mungkin bisa diceritakan nih, Pak, bagaimana nih filosofisnya? Apa nih maknanya ini, Pak? Jadi ada filosofi kalau adat itu sebuah tuntunan ya. Ya, tuntunan. Ceritanya dulu ada simbol biar nggak punya sawah. Biar nggak punya sawah. Asal punya padi. Asal punya padi. Nah, nggak punya padi asal punya beras. Nggak punya padi asal punya beras. Nah, nggak punya beras asal nanak nasi. Nggak punya beras asal nanak nasi. Nggak nanak nasi asal makan. Nggak nanak nasi asal makan. Nggak makan asal kuat. Nggak makan asal kuat. Artinya dari semua ejahan itu kembali ke terakhir. Tidak makan beras juga. Yang penting kekuatannya. Oh, kekuatannya. Tubuh, karena kekuatan itu bukan hanya dari beras. Jadi ini berarti mindset ya, Mbah ya? Iya, mindset. Berarti polanya ke mindset ya, Mbah ya? Ke mindset. Polanya ke mindset ya. Itu dibuktikan masyarakat Cirende dengan perjalanan waktu hampir 102 tahun. 102 tahun? 102 tahun dari mulai orang tua dulu menyarankan, memberikan pemahaman, coba berhenti makan beras. Berhenti makan beras. Dari semua keluarga kita di sini, Mbah, seluruhnya nggak makan beras? Kalau di adat, ya 99% nggak makan beras. Ya. Tapi umumnya Cirende semua ada yang makan beras, ada yang campur, ada yang tidak makan beras. Kalau seluruhnya Cirende? Ya, karena dibuktikan kemarin karena banyak dari Departemen Kesehatan masuk ke Cirende, mereka meneliti tentang kesehatan, tentang darah. Ternyata di situ dari 3 unsur itu mana yang campur, mana yang nggak makan beras, mana yang makan beras. Justru muncul di angka kesehatan itu justru orang yang tidak makan beras. Yang lebih baik. Yang lebih kesehatannya. Baik. Kesehatannya. Lebih kuat. Lebih kuat mungkin. Jadi makan apa tuh, Bah? Kalau nggak makan beras makan apa, Bah? Yang Abah sekarang yang sudah berjalan mungkin singkong. Oh, singkong. Ya. Iya. Singkong, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan yang namanya diwariskan oleh orang tua dulu banyak umbi-umbian yang lain. Umbi-umbian juga. Ada jagung, ada sorghum. Di sini ada hanjeli. Iya. Hanjeli? Hanjeli itu seperti yang berbentuk mutiara. Tanaman yang berbentuk mutiara itu. Yang berbiji itu.
Oh. Lalu ada talas, ada ganyo. Jadi masih banyak. Oh, banyak ya Mbak yang Banyak. yang dimodifikasi untuk makanan ya. Banyak. Jadi bukan hanya ke beras ya. Iya, bukan Ini hanya ke beras. Saya Mbak 3 hari makannya beras saja Mbak. Pagi, siang, malam makannya beras. Ya itu kan lucunya kalau Abah melihat orang yang makan beras sangat lucu. Karena pagi-pagi makan bubur, nah, siang makan kupat tahu, pulang ke rumah itu belum bercerita makan. Yang tadi apa? Nah itu. Oh, jadi filosofisnya itu ya Betul. Mbak ya. Tadi saya lihat nih Mbak, pas masuk tadi kan banyak tuh yang di tempayan yang besar-besar tuh yang jemur-jemur itu. Itu yang dari ubi singkong itu ya Pak? Itu singkong. Diolah itu ya? Singkong. Diolah seperti menjadi beras begitu ya? Jadi prosesnya begini. Nah. Singkong itu pertama dipanen, lalu dikupas, lalu digiling. Digiling. Ya. Digiling lalu diperas. Oh, diperas. Lalu yang dimakan oleh Abah itu sisa perasan ampasnya. Oh, sisa perasan ampas. Oh. Lalu dijemur. Sampai kering. Sesudah kering lagi, lalu digiling lagi, dibikin tepung. Oh. Ya itu sudah berbentuk tepung. Ya bisa jadi bubur. Iya. Bisa jadi makanan. Ya makanya kalau masaknya harus pakai dari bambu yang namanya asapan, yang ngerucut itu. Dari bambu itu. Karena yang dibutuhkan kukusnya. Oh, kukusnya. Dikukus. Gitu. Ya ini dibuktikan dengan ibu-ibu di sini. Oh, nanti kita lihat. Ya. Ini tepung rasi, namanya rasi. Oh, beras rasi singkong. ya? Oh, rasi itu beras singkong. Oh, beras singkong. Singkatan rasi itu beras Rasi singkong. itu adalah singkatan dari beras singkong. Nah, ini saya baru tahu ini. Jadi, saya baca di searching di internet rasi, tapi saya belum ngeh rasi itu beras singkong. Waduh, luar biasa. Terus bikin kue juga ya, Pak ya? Dibikin kue-kue juga ya? Abah tidak harus bercerita, kita tengok nanti ke atas. Oh, siap. Kita tengok nanti ke atas. Jadi begini, sahabat, teman-teman semua. Jadi pola ketahanan pangan yang dibangun di sini adalah sudah memikirkan bahwa pertumbuhan penduduk itu akan semakin bertambah. Sedangkan bumi itu segitunya saja. Betul. Jadi pasti akan lambat laun akan tergerus, akan terpakai. Betul. Apakah untuk pemukiman, apakah untuk industri, apakah itu untuk lahan-lahan pertanian baru. Betul. Gitu. Nah, kalau kita selalu berpijak kepada beras, sawah lambat laun kan makin habis. Betul. Ternyata nenek moyang, tetua-tetua kita di sini sudah memikirkan bukan hanya beras yang bisa menjadi kekuatan tubuh. Betul. Tapi ada singkong, ada sagu, sorghum, kemudian ada yang hanjeli, kemudian ada talas, kemudian ada ubi jalar, dan sayuran juga ya, Pak ya. Masih banyak. Nah, ini sekarang kadang-kadang kita bicara tentang variasi makanan, padahal kita makannya cuma beras juga tiap hari. Nah, ini Abah nih yang sebenarnya nih yang sudah menerapkan bahwa keberagaman tumbuhan itu bisa menjadi makanan. Begitu ya, Pak ya? Betul. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke atas, Pak. Boleh.